You're gonna get better. Promise? Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 6,2/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, jadi ini adalah salah satu film Netflix yang sebenarnya ketika gue nonton, ini kok productionnya tiba-tiba ada logo Paramount, ada juga logo MTV Films. Jadi apakah ini original Netflix atau memang Netflix yang membeli film ini? Ya gue nggak tahu sih untuk itu. Gue belum nyari tahu ke Wikipedia. Dan by the way, kenapa gue nonton film ini dan membuat video ini? Karena banyak yang request untuk minta penjelasan endingnya. Yang walaupun sebenarnya gue pribadi tuh nggak baca sinopsisnya, gue nggak nonton trailernya, tapi gue udah tahu endingnya kayak apa karena gue udah terspoilerkan sama orang lain. Jadi ya udahlah ya, gue coba nonton gitu, dan akhirnya ternyata setelah gue nonton ya endingnya jelas-jelas aja sih bagi gue ya. Dan pasti untuk di video kali ini karena bakal ada penjelasannya juga, jadi akan spoiler. Masuk ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 4,5. Di film ini dibuka dengan karakter seorang anak kecil yang lagi diisolasi di rumahnya gitu ya, pakai plastik-plastik, yang dimana gue jadi inget kayak nginep di bubble hotel di Bali, itu persis banget gitu ya. Sama aja kan kayak istilahnya kita tidur di dalam plastik gede yang diisi angin. Udah, jadi di awal-awal kita tuh dikasih tahu kalau dia itu punya penyakit aneh, kalau dia kena debu, kena air, apapun pokoknya yang sensitif banget di kulitnya gitu kan. Tapi bukan soal matahari, karena pas ada adegan dimana dia pakai kostum astronot tapi si face shield-nya itu ya bening-bening aja dan kena matahari, kan ya baik-baik aja gitu loh. Cuma makanya di awal-awal tuh gue coba menerka-nerka ke soal endingnya, karena kan gue udah tahu nih endingnya gitu kan pas gue nonton film ini. Ya mungkin untuk di awal-awal ini premisnya kayak nggak ada bedanya sama film yang tipikal pindah ke sebuah rumah baru, rumah berhantu gitu kan. Ya walaupun memang ini agak lebih logis sih, karena kan istilahnya rumah ini sebenarnya adalah tempat berobatnya dia, ya semacam rumah sakit tapi nggak resmi gitu. Pas dia masuk ke dalam rumahnya sih sebenarnya gue ngerasa ini kayak rumah klasik jadul tapi futuristik juga gitu loh. Jadi percampuran antara X-Men dan juga Haunted of Hill House gitu kan rumahnya. Dan di awal-awal juga tiba-tiba ada dialog, isolasi bagus untuk jiwa. Jiwa apa nih? Sebenarnya itu kayak oke, gue udah mulai menerka kasih ke endingnya apa. Ya udah pokoknya sampai akhirnya si Ellie ini ya berobat gitu ya, perobatan ke-1, ke-2, dan di sela-sela itu juga di beberapa harinya dia ngerasa ada sesuatu yang mengganggu ya, kayak setan-setan gitu yang mengganggu dia. Cuma di sini yang menurut gue jadi membosankan banget karena isi filmnya jadi kayak cuma ya udah gitu loh, kayak malam-malam dia ditakutin sama setan gitu kan. Ya sebenarnya nggak ditakutin juga sih, sebenarnya dia dikasih petunjuk, dikasih hint sama setannya itu. Dan di sela-sela itu juga dia ketemu sama tetangga rumahnya itu juga, namanya Hailey gitu, yang gue kira dia juga setan, ternyata ya dia udah kelihatan banget sih, apalagi pas dia pakai magic trick yang tangannya berapi itu ya, itu udah jelas banget gitu loh menerka ke mana endingnya, ke apa gitu. Walaupun sebenarnya si Eli-nya itu masih mikir ya tangan berapinya itu tuh ya adalah trik sulap gitu kan, padahal sebenarnya itu bukan. Terus ya udah deh sampai akhirnya si Eli bisa berhasil masuk ke ruangan si dokternya tersebut, terus dia mencari-cari berkas file dan segala macamnya. Dia mulai mendiscover bahwa anak-anak yang pernah dirawat di situ pasti akan selalu mati gitu ya, nggak pernah ada yang sembuh. Dan juga dia ngelihat bahwa ya perawat-perawat di situ bukan cuma suster biasa gitu, bukan suster dokter tapi adalah suster denan, biarawati. Jadi ya udah jelas banget gitu loh arahnya kemana, yang ternyata adalah ini masuk ke soal penjelasan ya, to the point aja. Jadi Eli itu adalah anak iblis. Udah, that's it. Poinnya itu aja. Eli adalah anak iblis. Dan pasti ini adalah salah ibunya, karena memang di situ ada dialog jelas banget, ini salah aku gitu, si ibu yang ngomong gitu kan. Terus juga ada dialog di mana si Eli-nya nanya ke ibunya, berdoa, pray to who? Berdoa kepada siapa gitu kan. Terus ibunya jawab, the Lord doesn't answer me, but your father did. Jadi kayak ya udah jelas banget gitu loh, father yang dimaksud di sini adalah bapak iblis gitu kan. Jadi dia mungkin di sini nggak dijelasin sih kenapa dia minta sama iblis gitu kan, tapi yang pasti udah jelas banget ya seorang ibu pasti pengen punya anak dan dia nggak bisa punya anak, dia minta sama Tuhan nggak bisa, terus akhirnya dia minta sama iblis, jadinya anak iblis deh gitu. Terus juga adegan dimana mereka makan malam bareng gitu kan, ibunya berdoa, bapaknya berdoa gitu, tapi si Eli-nya nggak berdoa sama sekali. Terus kalau diperhatiin juga pintu rumahnya itu ya bentuknya kayak salib gitu kan, tapi juga salib tapi ada juga salib yang terbalik sih. Dan tiap kali ada adegan capung sebenarnya di situ adalah Hailey, ya nggak sih? Gue nggak tahu sih maksud gue makna dari capung ini apa. Yang pasti capung ini menunjukkan dia sesuatu gitu kan, kayak memberikan hint-hint terhadap
Ellie gitu. Dan pasti ketika ini sudah di adegan klimaks gitu ya, Ellie udah ngebunuh suster-susternya, ngebunuh bapak tirinya juga gitu kan, karena bapak aslinya kan iblisnya gitu kan. Terus ya udah dia ngebakar rumahnya, dia keluar rumah, dia ketemu sama Hailey yang dimana ternyata Hailey matanya juga merah, jadi dia juga sama-sama anak iblis. Jadi kan memang udah jelas banget gitu kan, trik sulap yang api, yang tangannya berapi itu ya adalah memang dia bisa punya kekuatan itu kali ya, kayak X-Men. Cuma kan di sini ada dialog di mana si Hailey tuh ngomong bahwa si Perry, Lucius, dan Agnes adalah adik tirinya Ellie. Gue jadi bingung sih, apakah karena sesama anak iblis gitu kan? Karena ya iblis cuma satu. Nggak tahu deh, gue juga nggak ngerti itu maksudnya apa. Cuma yang pasti ya karena memang ini anak-anak keturunan iblis yang dibawa. Cuma yang gue bingung ketika mereka udah masuk mobil, terus mereka bilang, let's go kemana nih, ke neraka gitu, atau biar ada sequelnya aja. Mungkin untuk di awal-awal film gue mikir ini kayak film penyakit, ya penyakit menyeramkan gitu kan, tapi ternyata pas ke akhir ya ujung-ujungnya jadi kayak tentang satanism juga. Tapi yang gue bingung, penyakit dia ini tuh sebenarnya apa gitu loh untuk di awal-awal film, padahal dia sendiri kan ya tidak di dalam keluarga religius banget, bapaknya juga bukan pastor gitu loh. Jadi maksud gue kalau misalkan kayak film The Omen, kalau misalkan kalian inget gitu ya, The Omen kan istilahnya anaknya juga anak setan. Ini mana pas ada adegan di mana dia mau dibawa ke gereja, ya dia teriak-teriak gitu kan, kepanasan gitu loh, kayak ya takut banget masuk ke gereja. Nah maksud gue di sini istilahnya dimanapun, kapanpun, lagi di hostel aja, lagi di outdoor aja, dia ya kepanasan juga. Jadi maksud gue ya kenapa bisa gitu loh, padahal di endingnya aja dia baik-baik aja gitu kan si Ellie-nya pas keluar rumah. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 5. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 5. Lanjut ke soal actor dan actress, gue kasih nilai 6. Mungkin satu-satunya penyelamat di sini cuma Ellie doang kali ya, actingnya yang paling lebih oke gitu, karena nggak tahu kenapa gue nggak terlalu suka sama karakter ibunya, gue nggak terlalu suka sama karakter dokternya, nggak tahu deh, pokoknya cuma Ellie doang yang agak menyelamatkan. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 7,5. Sebenarnya mungkin di awal-awal terasa ya udah bagus aja sih gitu loh, tapi nggak terlalu ada yang spesial, sampai akhirnya ada adegan pas lemari jatuh, pas di si Ellie-nya terperangkap di dalam lemari terus lemarinya jatuh, itu sinematografinya kayak keren aja sih, ngikutin gitu kan. Terus juga pas adegan Ellie tidur itu kayak flat list gitu dari atas langsung muter gitu, itu juga keren gitu aja sih, tapi nggak terlalu banyak. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8. Mungkin ini yang lumayan gue suka sih, karena istilahnya ini percampuran antara futuristik dan juga rumah klasik gitu kan. Ya walaupun sebenarnya isi dari film ini cuma di dalam rumah itu doang gitu, jadi ngomongin soal hemat budget ya bisa jadi hemat budget. Lanjut ke soal visual effect, gue kasih nilai 6. Mungkin untuk di beberapa di awal-awal gitu ya, visual effect-nya ya keren-keren aja sih, cuma pas di bagian akhir, pas adegan kebakaran itu, api-apinya kelihatan agak bohongan. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 8,5. Untuk makeup kepanasannya si Ellie sebenarnya oke-oke aja sih, aman-aman aja, bahkan tergolong bagus gitu ya dari opening sampai ke ending. Cuma ngomongin soal kostum si dokter dan susternya ini agak aneh gitu ya, warnanya ungu. Juga memang jenis baju kostumnya sendiri itu kelihatan banget sih kayak baju biarawati, cuma ya memang dimanipulasi sebagai kayak dokter atau suster biasanya. Dan ngomongin adegan disturbing, sebenarnya cuma adegan pas si Ellie ngebunuh bapaknya doang sih, itu doang gitu loh. Karena untuk adegan lainnya nggak terlalu banyak yang disturbing banget, paling ngilu-ngilu dikit doang lah ya pas adegan si Ellie-nya lagi dioperasi. Dan adegan pas si suster-susternya ini diputar-putar gitu ya, diterbalikin udah kayak wahana Dufan, itu keren tapi lucu juga sih di saatnya bersamaan, gue mikirnya. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7. Semuanya aman, oke, nggak ada masalah. Dan pada akhirnya semua penampilan tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue, dan makasih udah nonton.